Kemudian ini anu Mas, ini apa namanya larutannya. Tadi kenapa harus diasamkan Mas? Ini yang juga serikal penting ya dalam AS ya. Nah ini asidifikasi kenapa Mas? Hidrolisis yang logam itu maksudnya apa ini? Hidrolisis itu maksudnya terjadi kayak ion logamnya itu jadi berikatan dengan air, maksudnya kayak mengikat apa ya bahasanya, memecah air untuk membentuk suatu kompleks yang baru yang tidak larut seperti itu Pak. Supaya bisa. Oke. Ya. Jadi untuk menjamin bahwa logam tersebut tetap terlarut ya dalam air, tidak kemudian terjadi apa namanya tadi ya, tidak larut ya, sistem yang tidak larut. Jadi dalam kondisi asam umumnya itu akan menjamin logam tetap dalam bentuk terlarut. Jadi itulah kenapa sampel-sampel logam umumnya dibuat pada pH rendah dan diasamkan. Baik. Dari mas yang lain mungkin ada pertanyaan atau komentar? Ini setelah Mas Aji masih ada yang lain enggak? Atau Mas Aji yang terakhir nih? Saya yang terakhir Pak. Oh, oke. Oke. Sudah, saya kira kita cukupkan ya untuk presentasi Mas Aji. Baik, terima kasih ini semuanya sudah presentasi ya. Jadi kira-kira itu bisa memberikan gambaran ya bahwa bagaimana cara mengkalibrasi instrumen-instrumen yang sering kita gunakan di dalam farmasi. Tadi ya, kalibrasi dikaitkan dengan komponen-komponen pada instrumen apakah masih bekerja dengan baik, kemudian outcomes-nya itu adalah apakah performa alat itu kemudian masih bekerja dengan baik dengan parameter-parameter misalnya apa namanya akurasi, presisi dan seterusnya gitu. Baik, untuk pertemuan minggu depan saya kira pertemuan yang terakhir ya sebelum UAS. Saya minta nanti minggu depan 2 kali pertemuan ya, sehingga UAS-nya bisa kita laksanakan minggu depan. Jadi sekali pertemuan lagi materi, kemudian minggu berikutnya pertemuan berikutnya kita laksanakan UAS. Ya. Baik, sebelum pertemuan malam ini saya tutup, mungkin ada pertanyaan? Pak izin bertanya Pak. Iya. Kalau itu Pak tentang AAS itu ya Pak. Iya. Saya itu kayak masih belum paham itu tentang istilah kalibrasi. Karena kalau saya cari-cari itu kalibrasi itu dilakukan sebelum menguji sampelnya Pak. Bukan kalibrasi rutin seperti itu Pak. Terus saya mau tanya itu berarti termasuk kalibrasi atau bukan nih Pak? Maksudnya pembuatan kurva kalibrasi seperti itu terus langsung dibuat mengukur sampel seperti itu. Ya. Karena itu kalau itu tadi kan langsung mengetes ya performa dari instrumen itu ya dengan apa namanya mengecek dengan kurva kalibrasi misalnya apakah alat tersebut masih menunjukkan respon yang sifatnya linear dan seterusnya, akurasi presisi
Ya ini memang kalau saya lihat di paparannya Mas Aji berbeda ya dengan misalnya HPLC tadi HGC masih ada apa namanya langkah-langkah untuk mengkalibrasi bagian-bagian yang utama dari instrumen tersebut ya. Eh, Kalau menurut saya memang mestinya tetap ada ya untuk mengetes itu ya, untuk mengetes komponen-komponen dari eh, dalam hal ini AS ya, saya kira. Nah, coba saya sebentar saya Nah, identitas itu apa ya? Pokok kata ya. Nah, ini ada Mas, jadi kalau kamu ya, misalnya ini ada nyalanya misalnya, flame system sensitivity checks. Jadi kita uji nyalanya itu apakah masih menghasilkan apa namanya? Di sini misalnya kita cek dengan standar CU ya, standar CU. Jadi kita digunakan untuk mengetes nyalanya flame system sensitivity checks. Apakah nyala tersebut masih bisa memberikan atau menghasilkan apa namanya pembacaan ya yang seharusnya gitu ya. Kemudian apalagi ini. Nah, GFAAS sensitivity check ya. Jadi di sini juga dengan copper juga, tetapi kalau grafit ya, kalau ini tidak menggunakan nyala ya. Tadi flameless tadi yang saya sebut ya. Apakah suhunya itu masih sesuai bekerja dengan seharusnya? Nah, kalau di sini memang ini ya, tidak langsung memang untuk ngecek misalnya apakah apa namanya, karena mungkin kesulitan ya, misalnya flame-nya masih bekerja dengan baik atau tidak, tetapi di sini langsung hasilnya tadi, apa namanya, apakah data yang dihasilkan itu menghasilkan absorbans yang seharusnya, kemudian simpangannya juga atau RSD-nya di sini apakah sesuai atau tidak. Demikian juga dengan yang untuk yang apa grafik tadi ya, dengan grafik juga gitu, apakah menghasilkan data nilai RSD atau simpangan sesuai dengan kriteria. Jadi memang untuk AS sepertinya seperti itu Mas ya. Jadi tidak
langsung dicek pada kinerja dari alat tersebut. Nah, apakah data yang dihasilkan itu masih memenuhi kriteria tadi, misalnya presisinya, akurasinya, dan seterusnya. Linearity-nya juga. Cuma di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, dalam perawatan alat ya. Jadi misalnya pada burner misalnya, apakah di sana ada deposit atau kerak gitu ya, itu harus dihilangkan. Kemudian bagaimana mengecek pada bagian-bagian yang lain ya, untuk memastikan sebagai. Mungkin itu ya tambahan dari saya ya, Mas. Baik Pak, terima kasih. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya akhiri untuk pertemuan malam hari ini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.